Halo Sobat Keilmuan, selamat datang di podcast UKM Penalaran dan Keilmuan. Nah, di episode kita kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik nih teman-teman, yaitu menjadi duta baca, perjalanan inspiratif sang juara. Nah, seperti yang kita ketahui, literasi menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Tapi sayangnya, minat membaca di Indonesia itu tergolong masih rendah. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir tamu spesial yaitu Kak Farhat Lutfi selaku peraih juara 1 Duta Baca Kabupaten Cirebon. Nah, langsung aja nih Kak, bisa memperkenalkan diri secara singkat. Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farhat Lutfi, saya semester 6 di Universitas Wadaya Jati. Saya peroleh juara 1 Duta Baca Kabupaten Cirebon di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Nah, hari ini aku senang banget nih bisa dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol langsung bareng Kak Farhat. Bisa dibilang salah satu mahasiswa berprestasi di UGJ. Seperti yang udah disinggung di awal, boleh nih Kak diceritakan perjalanan singkat tentang bagaimana caranya Kakak bisa menjadi duta baca di Kabupaten Cirebon. Oke, jadi mungkin dari perspektif dulu ya, dari bagaimana saya minat dulu literasi. Dan minat literasi saya itu ketika, mungkin teman-teman di sini juga tahu bahwasanya waktu itu lagi trennya buku filosofi teras, itu lagi tren banget waktu saya SMA. Itu saya ikut FOMO, ya konotasi FOMO memang agak buruk, cuman ya kadang FOMO juga tidak buruk gitu. Padahal saya ikut FOMO itu membaca buku filosofi teras, dan dari situ saya gemar banget membaca. Saya melihat lingkungan saya sendiri, ternyata di lingkungan itu bahwasanya literasi itu emang sangat rendah. Emang cukup rendah, apalagi mengimplementasikan apa yang telah dibaca gitu, itu sangat rendah. Dari situ saya bisa aware terhadap masyarakat. Langsung kebetulan saya direkomendasiin sama perpustakaan UGJ untuk ikut lomba duta baca karena saya juga sering ke perpustakaan. Jadi karena ibu biro yang melihat saya minat banget nih di literasi, jadi saya langsung nominasikan untuk menjadi duta baca di Dinas Perpustakaan yang dikasihkan kepada saya. Dari situ saya ikut beberapa tahapan. Pertama tahapan seleksi, terus yang kedua itu ada membuat esai dan lain sebagainya, resume buku gitu. Nah, motivasi apa sih Kak yang membuat Kakak tuh tertarik untuk berkecimpung dalam bidang literasi? Motivasi saya sendiri itu dari moto sih, moto saya nikmati proses, matikan protes, hidupkan progres. Dari moto itu saya bergerak terus, apalagi melihat lingkungan saya di Kabupaten Cirebon, di Kota Cirebon itu yang minat literasinya rendah. Kalau kita melihat lagi secara global, apalagi melihat Indonesia cukup rendah ya. Data 2000 berapa gitu mengatakan bahwasanya 0,01% itu minat literasi di Indonesia itu cukup sangat rendah banget gitu untuk negara yang besar dengan penduduk yang banyak gitu, sangat rendah banget. Nah, selama Kakak menjadi duta baca itu, ada nggak sih Kak kendala-kendala yang terjadi dalam perjalanan? Untuk kendalanya sih mungkin tidak ada ya, tidak cukup banyak gitu. Karena kebetulan kita disupport banget sama sekolah-sekolah yang ada gitu, untuk menyebarkan sosialisasi tentang giat literasi. Jadi kendalanya mungkin ya tidak ada, bisa dibilang tidak ada. Nah Kak, sejauh ini ada nggak sih Kak prestasi yang Kakak raih selama menjadi duta baca di Kabupaten Cirebon? Dari prestasi mungkin ya, yaitu dari duta baca literasi, terus dengan saya menjadi duta baca karena minat saya semakin banyak, itu saya pernah menang juara 2 di Universitas Mataram terkait daripada Indonesian Forensic Police Discussion itu IFPD 2023. Nah Kak, ada nggak sih Kak buku yang benar-benar Kakak suka gitu loh? Buku yang benar-benar saya suka mungkin ada 2 kali ya, bisa aku sebut 2. Yang pertama mungkin Psychology of Money, karena itu salah satu masuk ke literasi finansial juga. Terus yang kedua mungkin ada filosofi teras, karena filosofi teras konsepnya bisa kita terapin di kehidupan kita. Itu fungsinya literasi sih, bagaimana cara kita menerapkan apa yang telah kita baca gitu, seperti filosofi teras. Mungkin teman-teman juga tahu filosofi teras tentang dikotomi kendali, tentang trikotomi kendali, bagaimana cara kita mengkondisikan diri gitu, apa yang di luar dari kendali kita, apa yang di dalam kendali kita. Mungkin itu sih yang menjadi
buku filosofi teras itu spesial itu. Nah, selama kakak jadi duta baca Kabupaten Cirebon, ada nggak sih kak momen yang paling kakak bakal diingat-ingat seumur hidup gitu? Kalau kalau ini ya mungkin itu sih, karena saya kewenangan juga kan bagi duta baca untuk menyebarkan atau diberi tanggung jawab sama Disarpus untuk menggiatkan literasi di daerah kabupaten ataupun kota juga mungkin termasuk itu. Yaitu menjadi kenangan tersendiri bagi saya, bisa meningkatkan literasi di Kabupaten Cirebon. Nah kak, dengar-dengar kakak juga ikut ini ya kak, program pertukaran mahasiswa. Nah, boleh nih kak diceritakan perjalanan kakak mengenai program tersebut? Oh, jadi pertukaran kurang lebih saya 2 kali sebenarnya ikut. Yang pertama itu ada ke Malaysia di UiTM Kelantan, terus yang kedua itu di Universitas Mataram. Di situ juga saya comparing tentang bagaimana literasi. Lagi-lagi kita balik lagi kan untuk literasi itu bagaimana comparing di kabupaten dan juga Kabupaten Cirebon dan juga di Mataram, di Kota Mataram itu juga cukup berbeda ketimpangan. Walaupun mungkin teman-teman melihat bahwasanya Lombok itu keterbelakangan lah ya. Namun demikian, setelah saya comparing dengan literasi yang ada di kita di kabupaten khususnya itu berbeda jauh teman-teman. Dengan di Mataram beda jauh. Ya ada sedikit mungkin keunggulan di Mataram itu mungkin kebijakan pemerintah atau seperti apa yang membangkitkan SDM di sana gitu, meningkatkan SDM di sana untuk lebih aware tentang literasi gitu. Nah tadi kan di Universitas Mataram, nah itu tuh kakak memilih universitas tersebut atau udah ditempatkan oleh pihak MKM? Ya, jadi dalam program MBKM itu kita bisa milih universitasnya sebenarnya. Kita bisa milih universitasnya lebih dari kisaran 7 lah kalau nggak salah. Itu kita bisa milih, cuman yang prioritas 3. Kebetulan karena tujuan saya balik lagi untuk comparing gitu, kan konotasi banyak orang-orang berpikiran bahwasanya pulau-pulau di timur itu terbelakangan gitu. Makanya saya ingin balik lagi ke arah timur. Selain destinasi wisata udah pasti, itu comparing antara dari di Jawa dengan yang ada di NTB itu seperti apa, dengan cara yang mengambil sampel bahwasanya perbandingan antara Kabupaten Cirebon dan juga di Kota Mataram. Nah, benefit apa aja sih yang kakak dapatkan selama mendapatkan program tersebut? Benefitnya banyak. Pertama, mungkin kalau teman-teman tahu MBKM program itu dia pertama kita bisa lintas jurusan. Itu yang paling benefit yang saya ambil. Lintas jurusan karena kebetulan di sini tidak ada hubungan internasional. Saya mengambil di Universitas Mataram itu hubungan internasional dan di situ saya tahu bagaimana orang-orang kebijakan luar negeri dan lain sebagainya itu berjalan gitu. Itu cukup bikin saya takjub. Ada nggak sih kak culture shock ketika kakak berada di sana? Culture shocknya mungkin lebih ke makanan sih mungkin. Karena ya dari katanya aja Lombok kan, Lombok itu cabe ya, kita tahu ya. Itu di sana itu orang-orangnya suka pedes gitu, suka pedes. Gitu. Jadi ya mungkin di Cirebon ya memang ada ya pedes-pedes suka, cuman nggak begitu. Kalau di sana semua makanan sebenarnya pedes sih. Nah ada nggak sih kak kendala ketika beradaptasi dengan orang-orang yang ada di Mataram? Untuk kendalanya sih sepertinya tidak ada ya, karena emang kita cukup banyak untuk berkomunikasi juga cukup bagus gitu, dengan teman-teman di sana. Ya tidak ada, mungkin kendalanya sedikit dari bahasa kali ya. Bahasa orang timur itu cukup berbeda, tapi ya kebetulan mereka juga ya bisa bahasa Indonesia, jadi kita tidak ada kendala yang cukup untuk membatasi kita untuk berkomunikasi. Nah, ada nggak sih kak korelasi antara kegiatan PMM dengan duta baca gitu? Kalau PMM dengan duta baca ya, korelasinya sebenarnya ada kalau kita buat ya bagaimana cara kita, yaitu bagi comparing antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya, terus juga bagaimana cara kita melihat, apalagi pada kalau dalam duta baca, apalagi tentang literasi itu ada 6 dasar literasi. Itu ada numerasi, ada baca tulis, terus finansial, terus ada budaya, terus ada sains, terus ada satu lagi apa ya? Numerasi, baca tulis, sains, digital maksudnya.
Nah kalau kita melihat dari 6 literasi dasar itu, yaitu ada kebudayaan, literasi budaya di sana cukup bagaimana Lombok itu kental akan budayanya. Nah dari situ kita bisa lihat bahwasanya literasi budaya itu diterapin di Lombok gitu. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara pemberdayaannya. Literasi budaya di sana cukup oke banget. Kalau teman-teman tahu ada Sasak seperti itu termasuk dalam literasi budaya. Nah kalau dikaitkan tadi korelasinya ya mungkin yang bisa masuk di situ. Kalau literasi budaya dan comparing saya juga cukup ke sana sih. Nah, cara kakak untuk manajemen waktu gitu Pak. Kakak kan sekarang dari duta baca, terus juga kakak juga otomatis harus memprioritaskan ke akademik kakak. Nah, cara kakak untuk mengatur supaya sama-sama seimbang itu gimana sih Kak? Oke, untuk manajemen waktu karena kebetulan saya semester akhir juga ya, semester 6, semester 7, 8 itu udah akhir banget gitu. Untuk manajemen waktu ya kita perlu memprioritaskan, yaitu ada skala prioritas bagaimana cara kita melihat skala prioritas, karena akademik juga salah satu kewajiban kita. Nah, kebetulan syukur alhamdulillah Universitas Swadaya Gunung Jati ini sangat-sangat mensupport penuh bagaimana literasi itu dikembangkan. Sehingga ketika kita meminta izin untuk mengadakan sosialisasi terkait literasi itu cukup sangat mudah, sehingga itu mempermudah juga bagaimana saya memanajemen waktu seperti itu. Nah untuk sekarang ini berarti kakak kesibukannya selain berkuliah dan baca ada kesibukan lain nggak? Ya untuk sekarang mungkin masih seperti itu. Ya mungkin ada juga partner dan lain sebagainya untuk mengembangkan, dan juga saya kebetulan aktif juga di media sosial, di TikTok. Kebetulan saya banyak mereview buku, ada salah satu buku itu saya review. Terus ya seperti itu mungkin kesibukan saya ya, kalau dibilang kita baca akademik, dan juga ya mungkin saya lebih bagaimana cara mengembangkan literasi secara luas. Sekarang apalagi media platform TikTok kan dengan algoritma yang cukup gampang untuk FYP dan lain sebagainya, itu kan menyebarluaskan bagaimana literasi bisa berkembang. Nah untuk selanjutnya kakak ada nggak sih niatan untuk maju menjadi duta literasi Jabar? Ya karena kebetulan karena saya minat banget di literasi ini, jadi saya ingin memperluas regional gitu. Secara regional mungkin di Jawa Barat. Ya insya Allah kalau tidak salah, dan kalau masih ada itu di bulan November kalau tidak salah. Itu ada Duta Baca Jawa Barat. Nah untuk tugas dari sebagai Duta Baca Kabupaten Cirebon sendiri itu kakak ngapain aja sih Kak? Untuk tugasnya sendiri yaitu meningkatkan literasi, dan paling utama itu meningkatkan literasi di kawasan Cirebon, apalagi Cirebon Kabupaten. Mungkin ya mengikuti kajian-kajian buku. Kebetulan banyak banget nih komunitas-komunitas literasi, apalagi salah satunya dari komunitas literasi Senja, itu kajiannya tiap hari Kamis kalau tidak salah, kalau tidak lupa ya teman-teman. Jadi ya itu adalah peran kita sebagai figur atau sebagai figur itu untuk meningkatkan literasi di kawasan Cirebon. Itu bagaimana cara kita untuk meningkatkan literasi bagi. Ada nggak sih Kak tips and trik kakak untuk kita sebagai mahasiswa berprestasi di UGJ? Oke, tips apa nih? Apa itu literasi atau terkait apa? Lebih ke kayak berprestasi dan bisa memaksimalkan waktu yang ada gitu. Oke. Untuk berprestasi sebenarnya teman-teman banyak program-program, banyak lomba-lomba yang sangat istilahnya underrated lah, tidak terlihat gitu. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa itu memanfaatkan peluang itu, yaitu mencari informasi lebih, biar lagi literasi, mencari informasi itu lewat digital tuh banyak banget, terus program-program itu pasti kampus mensupport. Nah, di situ kita sebagai mahasiswa memang harus berperan aktif gitu, tidak hanya di akademis, tidak hanya di ruangan gitu. Kita juga perlu mencari informasi keluar bagaimana comparing dengan universitas-universitas lainnya. Kebetulan Universitas UGJ kan universitas salah satu yang paling gede di Ciawi Majakuning ya. Itu kan menjadi privilege juga bagi kita sebagai mahasiswa yang berada di kampus itu. Gitu. Kakak pernah nggak sih Kak ngalamin burnout? Burnout pasti pernah sih Mas. Sebagai mahasiswa pasti pernah, karena polemik dari banyak tugas kan, pasti sering banget. Cuman untuk burnout itu bagaimana cara kita keluar adalah seperti ya dalam buku Filosofi Teras, di luar kendali kita dan di dalam kendali kita. Kita membedakan antara
apa yang di luar kendali kita dan di dalam kendali kita. Ketika kita burn out, apa yang ada di dalam diri kita ya kita press banget tuh, press banget. Caranya bagaimana agar kita ya udah fresh lagi aja, santai. Burn outnya misalkan karena tugas nih, itu kan dalam kendali kita, ya udah kita kerjain. Ya walaupun sering ngeluh, ya itu tidak menjadi masalah karena sifatnya manusia lagi-lagi tidak sempurna. Jadi kalau untuk keluar dari burnout, ya kita perlu manajemen diri juga, bagaimana cara melihat juga apa akar permasalahan dari burnout itu sendiri. Nah, tadi kan kakak sempat disinggung kan kalau kakak tuh aktif juga di media sosial. Nah, menurut kakak dengan perkembangan teknologi yang ada nih, itu tuh justru bisa meningkatkan literasi di kalangan anak muda atau justru menghambat anak muda untuk bisa memiliki kebiasaan membaca? Oke. Kalau kita melihat dari literasi digital itu benar-benar cara memanfaatkannya cukup mudah. Kalau dikatakan bahwasanya media sosial ini mempengaruhi literasi secara negatif atau positif gitulah ya. Kalau kita simpelin aja. Menurut saya positif. Karena kita bisa mendapatkan manfaat yang benar-benar mudah gitu untuk teman-teman yang di luar sana gitu. Apalagi teman-teman yang jarang banget nih megang buku nih. Itu bisa melalui media sosial dengan cara e-book. Nah, kalau dari pemerintahan sendiri sudah mensupport melalui Reborn kalau nggak salah namanya, reading book on digital kalau nggak salah, itu bisa aja websitenya dibuka itu full e-book di situ banyak banget itu, buku-buku digital di situ banyak banget, dan itu bisa dimanfaatkan sama kita selaku pemuda untuk lebih aktif membaca. Ketika teman-teman nih nggak punya buku istilahnya gitu, kalian bisa minjem di perpustakaan. Lalu gimana? Tidak perlu ke sana karena ada yaitu fitur e-book, elektronik buku. Dan itu kalian bisa buka aja di Reborn kalau nggak salah, reading book on digital. Wah, ngobrol sama Kak Farhat itu benar-benar kita dapat informasi yang banyak ya teman-teman. Dari mulai perjalanan menjadi duta baca Kabupaten Cirebon, terus yang kedua itu menjadi PMM, mengikuti program PMM, terus juga mengikuti berbagai macam kegiatan kampus lainnya. Nah, buat kakak ada nggak sih kak pesan buat kita anak IMK atau barangkali buat teman-teman yang sedang nonton podcast ini? Mungkin buat teman-teman pesannya terus giat aja, karena banyak peluang. Ketika kita diam, itu yang lain itu berlari untuk mengejar cita-cita kita. Ya sebagaimana motivasi saya, yaitu moto hidup saya, kurangi protes, nikmati proses, hidupkan progres gitu. Ya kurangin aja prosesnya, nikmatin aja prosesnya dan terus berkembang gitu. Jadi kalau kalian diam, yang lain itu lari gitu. Asal kalian tahu yang lain itu lari untuk mencapai cita-cita itu. Jadi jangan sampai kita terlambat nggak apa-apa, jangan sampai kita tidak sampai tujuan kita. Mungkin itu aja, terus berproses. Nah, terima kasih ya Kak Farhan atas kesempatan yang sudah diberikan, dan juga semoga pengalaman yang kakak berikan itu bisa menginspirasi untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Nah, sobat keilmuan, dari tadi kan kita berbincang dengan Kak Farhat Lutfi. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan wawasan yang luas dan motivasi kita untuk terus bisa membaca buku. Nah, jangan lupa terus membaca dan mengembangkan literasi di lingkungan sekitar kita. Kalau kalian suka podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan juga stay tune di episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.